Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini adalah tentang Mina, atau kadang-kadang juga disebut Muna, gitu ya. Jadi saya pernah dulu tahun berapa, setelah Jumroh Aqabah tanggal 10, terus tawaf ibadah ke Mekah ya, lalu balik lagi ke Mina. Dulu pernah coba naik taksi, nah gitu. Muna. Jadi orang Arabnya sendiri jarang menyebut Mina, tetapi Muna. Arti Mina itu yang terkenal dalam bahasa Arab ada dua arti, ya, Mina atau Muna. Kalau Mina dari Muna artinya harap. Jadi Mina ini adalah suka disebut juga dengan Wadi Muhasir, lembah Muhasir, ya namanya. Jadi ada gunung gitu, gunung itu namanya Al-Muhasir. Nah, Mina itu di bawahnya. Kenapa disebut Muna? Muna itu adalah harapan. Kenapa disebut harapan? Dulu Nabi Adam alaihissalam setelah berpisah dengan Siti Hawa lebih kurang 200 tahun, dina riwayatnya gitu. Jadi Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa di dunia ini selama 2 tahun, hilang karena tidak ada kabar berita. Lalu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau tidak lama lagi akan bertemu dengan Siti Hawa. Nah gitu ya. Nah dari situlah Nabi Adam kembali bangkit harapannya bahwa ia akan kembali bertemu dengan Siti Hawa. Di tempat itu mendapat wahyu dari Allah, sehingga tempat itu disebut Muna. Muna artinya lembah, yang di situ Nabi Adam mendapat sekurang memberikan bisikan gitu ya. Saya sebut bisikan, maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak lama lagi engkau akan bertemu dengan istrimu, pasanganmu Siti Hawa. Dan ia mendapat pengetahuan wahyu itu pada saat di Mina, sehingga disebutlah lembah itu Muna, lembah harapan. Yang kedua adalah suka disebut dengan Amna. Mina itu dari Amna. Amna itu artinya mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Kenapa disebut Amna atau mengalirkan darah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah membaringkan Ismail, tapi tidak jadi. Falammat tamalla lil jabin, ketika Nabi Ibrahim sudah membaringkan Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menyeru Nabi Ibrahim, sok silakan lihat ke belakang, jangan dulu, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membuktikan akan melaksanakan mimpimu, yaitu dengan membaringkan Nabi Ismail. Sebelum disembelih, besok sudah siap, Nabi Ibrahim sudah dibaringkan. Nabi Ismail sudah dibaringkan. Nabi Ismail berkata, Bapak, bolehkah baju ihram? Kan saat itu mereka sedang berihram haji. Bolehkah baju ihram saya ini saya buka? Kenapa? Supaya nanti tidak kena darah saya. Saya ingin nanti saya
dibungkus, dikafani dengan kain ihram yang tanpa noda. Itu permintaan, sebut saja istilah kita, permintaan terakhir dari Ismail yang akan disembelih. Bapak, bila tidak keberatan dan diizinkan, saya ingin pakaian yang ini dibuka dulu, pakaian ihramnya. Buat apa? Saya ingin dikafani dengan kain ihram yang bersih. Ternyata dikabulkan oleh Nabi Ibrahim, dibuka dulu, gitu ya. Kemudian dibaringkan, ketika akan disembelih, diserulah melalui malaikat Jibril, qad shaddaqtar ru'ya. Engkau sudah benar akan membuktikan wahyu Allah walaupun harus menyembelih putra sendiri. Itu wa fadainahu bidzibhin azim, lalu digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah saya membaca riwayat begitu Nabi Ibrahim melihat ke belakang, ternyata sudah ada kambing dengan tanduk yang bagus, yang panjang, dengan tubuh yang tinggi, besar, berwarna putih. Gitu Pak. Itulah sebagai pengganti daripada Ismail. Jadi menyembelihnya sehingga mengalirlah darah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Dengan mengalir darah itu disebutlah mina, yang berasal dari kata amna. Jadi ada beberapa riwayat saya baca, kenapa disebut mina? Nah gitu. Nanti kenapa disebut Arafah? Semua ada sejarahnya. Disebut mina yang pertama dikarenakan disitulah Nabi Adam kembali dibangkitkan harapannya untuk bisa bertemu dengan pasangannya, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Sehingga Muna itu artinya harapan. Yang kedua, mina itu dari amna. Amna itu artinya mengalirkan darah. Darah apa? Darah kambing. Padahal asalnya yang akan dialirkan itu adalah darah Ismail alaihissalam. Disebutlah mina. Ada apa sih di Mina? Nah, Mina itu dibagi dua, Bapak Ibu. Acara di Mina itu kita bagi dua. Yang pertama, acara di Mina yang sering kita sebut sekarang itu dengan bahasa tarwiyah. Atau disebut tarwiyahan. Tarwiyah itu artinya tanggal 8, tarwiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mina itu artinya berkenaan dengan ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq, ya. Hari-hari pagi-pagi cerah. Asalnya begitu, Pak. Ya, yang merupakan waktu yang ideal untuk melakukan penyembelihan. Jadi tanggal 10, tanggal 11 nih yang paling pokok nih, ayyamut tasyriq. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Yang 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari kita diharamkan untuk saum. Bapak ya, tanggal 11, 12, 13 disebut juga dengan ayyamut tasyriq, adalah hari-hari kita dilarang saum. Tidak boleh saum apapun ya. Bagaimana kalau saya mau mengkodok? Jangan di situ. Di situ adalah 11, 12, 13 mau haji, mau tidak haji dilarang untuk saum. Ada juga pertanyaan kemarin di mana? Oh, di Cicalengka. Kemarin di Cicalengka ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau pas bertepatan orang saum ayyamul bid? Ayyamul bid, nah gitu kan? Saum pada ayyamul bid. Sedangkan ayyamul bid itu adalah tanggal 13, 14. Nah, kan ayyamul bid tanggal 13, 14 dan 15 Dzulhijjah. Nah, gitu Dzulhijjah. Dzulhijjah, ya. Sedangkan ayyamut tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik betul ya? Iya mah ayyamul bid ya, Pak. Iya, kalau kebetulan bulan Dzulhijjah ya. Jadi tanggal 13, 14 bulan Dzulhijjah. Kalau ayyamul bid kan tiap bulan.
11, 12, 13 Dzulhijjah juga. Nah, gitu maksudnya apa? Kalau berdasarkan hadis Ayyamul Bid, saum sunnah. Tanggal 13, 14, 15. Kalau berdasarkan Ayyamut Tasyrik, ini khusus ya. Kita bicara tentang 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jadi yang ini Ayyamul Bid, yang ini Ayyamut Tasyrik. Yang ini disunatkan untuk saum, yang ini dilarang. Kumaha praktek. Nah, kan bisa dipaham ya. Tanggal 13, 14, 15 disunatkan saum. Ya. Ini bulan Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dilarang saum. Gimana prakteknya? Satu hadis menyatakan sunat saum, satu hadis mengatakan melarang saum. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada keringanan apapun untuk bisa saum di tanggal-tanggal yang dilarang ini. Karena 11, 12, 13 yang disebut dengan, nah gitu, Ayyamut Tasyrik. Tasyrik itu ya. Tak gitu. Ayyamut Tasyrik disebut ayyamu aklin wasyurbin. Hari-hari makan minum. Janganlah kalian sekali-kali saum pada tanggal-tanggal ini 11, 12, 13. Jadi Bapak Ibu tanggal 10 bulan Idul Adha haram saum. Tanggal 11, 12 dan 13 pun haram saum. Bertepatanlah dengan bertemu dengan Ayyamul. Nah, ini gimana nih hukumnya nih? Ini tanggal 13, 16 sunnah. Sebut saja saum ya. Saum sunnah Ayyamul gitu. Ayyamul Bid. Ayyamul Bid gitu ya. Gitu. Makanya karena ini dilarang, ini disunatkan. Hari ieu mah haram, hari mah sunat. Berarti yang ini pasti kalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bulan Dzulhijjah karena 11, 12, 13 dilarang saum, maka Ayyamul Bidnya cukup pada tanggal 14 dan 15 saja. Kenapa? Karena tanggal 13 mah dilarang, disebutlah ayyamu aklin wasyurbin. Tanggal 11, 12 itu 13 adalah hari makan dan minum. Kalau orang-orang yang sedang melaksanakan haji mah sedang jumroh. Tidak boleh tidak bermalam di Mina. Beres jumroh harus kembali ke Mina. Dan hukumnya wajib. Nah, itu yang tanggal berapa? Jadi begini, sebut saja. Mabit di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 hukumnya wajib. Kecuali yang tanggal 13 mah boleh. Faman ta'ajjala fi yaumain, siapa yang tergesa-gesa mau keluar dari Mina hanya tanggal 11 dan 12. Sehingga masuk tanggal 13 tidak kembali ke Mina, langsung saja pulang ke Mekah biasanya makanya ya. Fala isma alaih, boleh. Wa man ta'akhkhara, saya sebagai pembimbing biasanya bikin pengumuman. Siapa yang mau nafar akhir? Nafar akhir artinya setelah jumroh, sugro, wusto, kubro, ya kan? Di Jamarot belok kanan. Belok kanan, Pak. Set, beres, belok kanan untuk kembali ke kemah di Mina. Berarti mabit lagi, bermalam lagi, malam tanggal 13. Lalu besoknya lontar lagi. Disebutlah nafar akhir. Boleh nafar awal, boleh nafar akhir. Tetapi secara umum mabit di Mina tanggal 11 12 alias mutasyrik hukumnya wajib. Bisa dipaham ya? Hukumnya wajib. Kecuali nanti yang dapat rukhsah. Ada tim kesehatan, dia juga berhaji, tapi ada pasien yang harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ia tidak bermalam di Mina karena ngurus pasien, itu diizinkan. Ada juga yang
berhaji tetapi dia petugas untuk konsumsi, harus masak harus apa, ya silahkan masak, gitu kan. Jadi ada rukhsah. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bicara kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tidak bisa bermalam di Mina dikarenakan saya harus mengurus perairan bagi jamaah haji. Kata Nabi, kalau memang kedaruratan silahkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi hukum di mana. Bagaimana dengan yang tanggal 8? Nah, sekarang tanggal 8. 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah seringkali juga disebut tarwiyah. Tah gitulah tarwiyah. Geus lila tara nulis Latin nih. Bahasa Arab bae. Kalau nulis bahasa tanggal 8 tarwiyah alias tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah asal artinya dari rawa yarwi. Rawa yarwi asal artinya mencari air minum atau sengaja memberi minum unta supaya kenyang. Si unta itu perutnya penuh dengan air. Dan menurut keterangan yang saya baca, unta itu di dalam perutnya juga ada ruang untuk penyimpanan air, Pak. Dan itu relatif bersih, bisa dimanfaatkan. Sehingga nanti apabila untanya disembelih, itu airnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, saat memenuhkan perut unta inilah biasanya tanggal 8 yang memang awal untuk kembali memulai ibadah haji. Nah, coba kita sekarang tanggal 8 tarwiyah gitu ya, yang disebut dengan tarwiyahan. Kalau dulu saya atau kami menyebutnya bukan tarwiyahan tetapi tanazul. Baheula mah Pak, betak ada khusus biaya tanazul. Apa tanazul? Tanazul itu artinya memisahkan diri dari rombongan banyak. Tanazul. Baru tahun 2008 ada yang memberitahu saya, Pak Ustadz katanya sekarang ini jangan menyebut tanazul. Kenapa? Katanya dari dulu kan saya menyebut kalau kita ke Mina orang lain tidak ya. Itu tanazul. Tanazul itu sekarang sudah dipakai untuk urusan yang sifatnya pemberontakan. Pemberontakan. Jadi membentuk pasukan khusus secara diam-diam untuk memberontak kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, itu disebutnya separatis atau bahasa Arabnya ternyata tanazul. Jadi apa itu? Tarwiyah. Tarwiyahan berarti akan berada di Mina pada tanggal 8 tarwiyah. Ini pengalaman saya Pak, tahun 97. Kan di Mina itu ada 3 peristiwa besar Pak. 3 peristiwa besar. Yang pertama tahun 90. Bapak Ibu tahu mungkin berita waktu itu terjadi saling injak, saling berdorong dikarenakan mati lampu di dalam terowongan. Ada terowongan coba. Ya sebetulnya video-video saya ada, tapi waktu diperlukan punya saya pada tidak ada. Akhirnya video ya terowongannya. Ini Pak, ini kan di atas ini Pak. Di sini ini yang terang ini bukan kaca melihat keluar Pak, bukan. Tetapi ini lampu. Jadi terowongan besar di kiri kanan, kotak-kotak itu bukan kaca seperti kaca apa itu? Kalau di kita kan ada bata, lalu ada kaca gelas kan? Ada gelas box itu ya, gelas box. Begitu ada matahari di luar kan jadi terang ke dalam. Bukan, ini mah memang lampu. Nah, pada saat orang di saya ada foto yang sedang benar-benar kredit Pak. Di dalam tiba-tiba lampu mati. Itu tahun 90. Akhirnya walaupun tidak sampai ribuan, banyak jamaah haji yang meninggal. Itu yang disebut tragedi Mina pertama pada tahun 90. Gitu ya. Terjadi lagi justru pada saat saya sedang di Mina, Pak. Kebakaran. Saya sedang di Mina.
Dan kemah-kemah waktu itu kita masih nyewa sendiri, sehingga posisi saya itu kalau gini ya, ini Masjid Khaib Pak, barangkali orang yang pernah ke sana ya, Masjid Khaib. Masjid Khaib itu ada, kenapa abadi dan terus disebut-sebut ya, kalau Bapak Ibu dari kemah menuju ke Jamarot tempat jumroh, pasti di sebelah kiri akan melihat di bawah Masjid Khaib. Ya, tidak jauh dari tempat jumroh Masjid Khaib. Yang di situ terjadi peristiwa Rasulullah sampai keluar air dari jari-jari beliau kan. Jari-jari beliau mengeluarkan air terus, dimasukkan ke wadah, setiap orang bisa wudhu, bisa minum, dan semua wadah-wadah air terisi semua pembekalannya. Saya tidak tahu berapa banyak air yang tersedia di dalam tubuh Rasulullah, sampai semua orang bisa wudhu, bisa minum, bisa mengisi wadah-wadah air untuk berbekalan selama di Mina. Semua dikarenakan keluar dari jari-jari Rasul. Cigan lamun ayeuna mah banyak bisa gitu, wah geus lah isi ulang teh tong ka mana-mana eta we gitu. Bisa air teh Pak selalu tersedia. Tahun 97 Pak, karena kemah-kemah dulu kalau kemah yang sekarang itu disebutnya anti api Pak. Bahannya itu yang sekarang. Itu diganti semuanya justru semenjak peristiwa tahun 97 pas tanggal 8. Masih sepi Pak. Jadi yang namanya tarwiyahan dulu itu belum seperti sekarang. Belum banyak yang jualan. Kalau malam gelap Pak, susah. Kalau sekarang tinggal keluar mau makanan, mau minuman, mau jus, sampai mau pesan apa namanya? Yang ada kambing, ada ayam, mereka beli Pak. Saya pernah sengaja beli untuk jamaah karena tidak difasilitasi. Kemah ada, makanan tidak ada. Akhirnya makanan jadi belanja sendiri. Beli kabuli untuk jamaah. Jadi tanggunglah oleh jamaah kita. Sampai mereka, can lamun kimah, dahar tinguna. Cak itu enak katanya. Ya, kenapa? Gratis. Nah, sama Pak. Lagi dengan kabuli, ada yang kambing, ada yang ayam. Kebakaran di Bina Pak. Kalau pernah terjadi berdesak-desakan karena lampu mati tahun 90. Kalau tahun 97 itu waktu itu pembimbing utamanya Allah Yaramu Ustaz Siddiq Amin. Saya kan berdiri naik, jadi di belakang kemah saya itu tembok, di atasnya jalan, lalu ada batu tinggi, saya naik. Tiba-tiba saja terjadi kebakaran. Jadi jaraknya saya entah berapa kilo, jauh lah dari kemah kami gitu ya. Jauh sekali. Lalu ada orang-orang di bangunan yang tinggi-tinggi itu berdiri sama Pak menyaksikan awal kebakaran. Itu setelah berita datang katanya dari tabung gas. Dan kemah-kemah pada saat itu bahannya masih bahan kain biasa seperti yang bahan kapas. Sehingga mulai kebakaran di satu tempat dan waktu itu rata-rata orang masak sendiri Pak. Akhirnya di sini terjadi ledakan, di sini terjadi ledakan, di mana-mana kebakaran sehingga Mina menjadi lautan api. Saya dari tempat kemah saya melihat banyak baju-baju putih ya Pak ya, naik ke gunung untuk menghindari api. Kebetulan asap mengarah ke sana, saya melihat dengan mata kepala sendiri, walaupun kecil-kecil manusia berjatuhan Pak. Berjatuhan naik ke gunung-gunung untuk menghindari api, tapi ternyata asap ngajar. Seingat saya itu yang naik-naik itu dulu diantara katanya Aisyah dari Muhammadiyah. Kebetulan saya sekelompok satu kemah itu dengan Muhammadiyah. Orang sudah gelisah semua. Ternyata yang tadi berada naik di gedung-gedung untuk melihat, sekarang si gedung-gedung itu sudah kebakar Pak dalam waktu singkat. Jadi seperti ada lontaran-lontaran api. Ternyata katanya dari tabung-tabung gas yang berterbangan. Jadi yang mati katanya sekitar 400 orang, tapi yang terbakar mah ribuan. Itu tahun 97, pas saya sedang di sana. Sampai waktu saya setelah selesai hajian bersama Ustadz Uus, kebetulan makan dujaj Arabi itu Pak, ayam bakar di Bin Daud. Belum ada Zam-Zam Tower Pak waktu itu ya, belum ada di Bin Daud. Lalu ada ibu-ibu bapak bawa ngobrol tuh katanya
Makanya kenapa tidak nurut besok aja ke Arafah. Nah itu akibatnya kalau jam tanggal 8 berada di Mina. Harusnya kita kayak kita masih enak-enak di hotel kita. Jadi mengatakan bahwa metak oge cenah sing nurut tuh jadi weh gitu kan. Nah hari khatiman, tetapi sekali lagi berbeda hukumnya di Mina. Di Mina Pak. Untuk apa sih di Mina tanggal 8? Tidak ada acara apa-apa sebetulnya kecuali sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu terbit matahari, siap-siap berangkat menuju Arafah. Nah, untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina itu tanggal 8, acaranya itu Pak tarwiyahan. Otak geus beres sholat, biasa tidak ada acara apa-apa kecuali menunggu kembali waktu sholat. Dan fatwa dari Persi sendiri mengatakan di Mina sholatnya dikosor tetapi tidak disyariatkan untuk dijama'. Saat di Mina sholatnya dikosor tetapi tidak dijama'. Makanya pada prakteknya sholat duhur 2 rakaat berjamaah ya Pak ya, nunggu lagi sholat asar dikosor. Begitu juga maghrib, setelah maghrib nunggu lagi isya 2 rakaat Pak dikosor tetapi tidak dijama'. Begitu selama di Mina, jadi sholatnya dikosor tetapi tidak dijama'. Tanggal 8 tarbiyah acaranya adalah duhur, sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu acaranya, tidak ada acara lain. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala ahlalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berihlal ihram haji bersama Rasulullah sallallahu bil haji. Falamma qadimna Makkah, ketika kami datang ke Makkah, amarona an nahilla, kami diperintah untuk melakukan tahallul. Pan asalnya labbaik hajjan. Begitu sudah datang ke Mekah, siapa yang membawa binatang yang akan disembelih dari luar mikot? Rata-rata sahabat tidak membawa. Maka bagi yang tidak membawa, umroh lalu tahallul pada umrohnya. Sementara Nabi, Ali, Abu Thalhah yang membawa binatang yang akan disembelih atau hadyu dari luar mikot tidak tahallul pada umrohnya. Nah, gitu bisa dipaham ya. Kemudian falamma qadimna Makkah, ketika kami datang ke Mekah, amarona, Nabi memerintah kami an-nahilla, untuk tahallul, naj'aluha umrotan, dan kami jadikan asalnya ihram haji tetapi akhirnya jadi dulu sebelum haji gitu Pak. Dan bagi yang tidak membawa hadyu, maka dia harus tahallul pada umrohnya. Fakaburo dzalika alaina wa taqat bihi suduruna fawalagu dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hal itu jadi merasa besar untuk kami dan juga merasa berat untuk kami yang tadinya haji sekarang harus diubah menjadi umroh. Kemudian falamma balagu dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama nadri syai'un balaghahu minas sama am syai'un min kibalinas. Kami tidak tahu apakah Nabi tahu kegelisahan kami itu minas sama karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau min kibalinas, atau ada yang lapor kepada Nabi. Jadi kami tidak tahu, tapi Nabi tiba-tiba tahu. Faqala, maka Nabi bersabda, ayyuhan nas ahillu, ayo tahallul. Para sahabat merasa bingung, asalnya kaget. Kenapa? Kan yang namanya haji itu nanti baru tahallul setelah tanggal 10. Kenapa kami begitu datang yang asalnya tidak niat umroh tiba-tiba disuruh umroh setelah ihram? Padahal ihramnya ihram haji lalu diubah menjadi ihram umroh.
disebutlah fashul haji. Gagalkan dulu hajinya, tapi ubahlah jadi umroh. Ketika tidak membawa binatang atau hadyu yang akan disembelih, kami disuruh tahallul. Nah itu yang membuat para sahabat gelisah. Kemudian, ayuhan nas ahillu halal tahallullah. Falaula al-hadyu alladhi ma'i, kata Nabi, andai aku tidak membawa unta-unta yang akan disembelih dari luar miqat. Kata Nabi, andai aku pun seperti kalian tidak membawa binatang yang akan disembelih di dalam miqat, fa'altu kama fa'altum, pasti saya pun akan lakukan yang seperti kalian lakukan. Apakah itu? Yaitu tahallul pada umroh. Kemudian fa'ahlalna, kemudian kami pun tahallul. Apa arti tahallul di sini? Makanya Bapak Ibu nanti kita berangkat karena tidak membawa hadyu ya dari negeri kita sendiri, dari luar miqat, berarti kita pun datang untuk melaksanakan tawaf, sa'i, lalu tahallul. Halal seperti apa? Apakah halal ada batasnya? Hatta kemudian apa? Wati nan nisa, itu sampai tahallulnya adalah kami bisa berhubungan suami istri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau nanti tanggal 10 kita lentar jumroh. Tanggal 10 Pak. Kita lontar jumroh. Lalu gunting rambut baik sedikit ataupun digunduli. Itu tahallul, tapi sering disebut tahallul asghar. Tanggal 10 setelah jumroh, setelah gunting rambut, itu ya, itu disebut tahallul, tapi disebut tahallulnya tahallul asghar. Kenapa? Halal segala sesuatu yang haram karena ihram kecuali hubungan suami istri, maka disebutlah tahallul asghar. Baru ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu disebut tahallul akbar karena menghalalkan hubungan suami istri. Sedangkan waktu kita datang tawaf dalam umroh Pak, sa'i antara Safa dan Marwah, lalu tahallul, itu mah langsung tahallul akbar. Segala yang haram menjadi halal kembali, termasuk hubungan suami istri. Kalau kemarin yang terakhir saya 2019 sugan temu jadi gitu Pak. Karena sudah kita ngumpul kloter sekian, ngumpul di Pusdai, ketemu dengan tim ketua kloter, ketemu dengan tim kesehatan, ada pengumuman enggak jadi gitu Pak. Gembur we Pak. Tuh jadi sampai saya banyak menerima Ustaz itu orang teh jadi moal duka atuh cing teh kena bertemu lagi dengan kloter lain, ternyata gak jadi lagi, yang akhirnya diikutkan ke kloter terakhir dengan para pejabat pemerintah Jawa Barat. Disebutlah begitu pesawat kami landas di Jeddah, closing Jeddah, ternyata itu merupakan penerbangan dari Indonesia jamaah haji yang terakhir. Makanya begitu datang ke Jeddah tanggal 7 Pak, kami punya waktu istirahat 1 malam, besoknya langsung tarwiyahan. Jadi dengan sapeting istirahat Pak kamarima langsung hajian, capek, nya lumayan capek. Apalagi baru pertama kali saya mengalami jadi pembimbing sementara jamaah terpecah sampai di 18 hotel pada berjauhan. Ada yang di sono dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah gitu dah. Ala kulihal haji itu Pak, setiap kita berangkat selalu saja ada peristiwa-peristiwa yang berbeda dan masing-masing punya kesan yang luar biasa. Kenapa? Ibadah haji mah selalu indah pada waktunya dan selalu berakhir bahagia. Makanya jamaah haji mah kalau ketemu ngobrol teu beak-beak. Ketemu lagi ngobrol lagi. Ngateun deui ngobrol nanti Pak. Kenapa? Selalu banyak cerita. Jadi sekali lagi itu. Jadi ada tahallul. Wa fa'alna ma yaf'alul halal
Lalu kami setelah tahallul pada umroh kami melakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang halal. Maksudnya tidak dalam keadaan ihram. Hatta idza kana yaumut tarwiyah. Nah ini ya. Yang dimaksud adalah dan ketika hari tarwiyah ya supaya kana roda. Kita ya. Kebetulan pakai roda. Nah ini ya, jadi sebut 8 Zulhijjah atau Yaumut Tarwiyah. Nah ini suka ngalap juga, Tarwiyah. Yaumut Tarwiyati. Nah gitu. Ini hari memberi minum gitu ya. Hari memberi minum agar untanya penuh perutnya dengan air. Nah mulai lagi namanya ibadah haji setelah kemarin sebelumnya. Nah menunggu kalau Nabi datang sekitar hari Ahad. Nabi ini Pak, hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah Nabi melaksanakan umroh waktu duha. Selesai. Berarti berapa hari Nabi menunggu untuk hari tarwiyah? 5, 6, 7, 8. Nabi waktu itu menunggu hanya 4 hari. Kalau saya menunggu hampir 20 hari. Karena apa? Karena datangnya paling terakhir Pak. Berbeda lagi nanti yang memang seperti gelombang sebenarnya. Gelombang pertama, nah itu menunggunya akan lebih sebentar dan dia akan lebih cepat nanti begitu beres hajian, besoknya sudah harus ke Madinah. Gitu Pak. Tapi kalau saya tidak nunggu dulu langsung haji. Tapi setelah selesai haji lebih kurang 20 hari ya. Saya harus menunggu sampai bertemu dengan jamaah umroh yang mulai berdatangan. Tak itu Pak, lamun kloter-kloter akhir teh. Jadi kita masih di Mekah, orang-orang yang umroh sudah berdatangan. Kalau dulu kan ada jeda dulu libur Pak, sampai sebulan 2 bulan kalau sudah hajian untuk bebersih, beberes dan sebagainya. Kalau sekarang kita masih di Mekah, yang umroh sudah pada datang. Gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau sempat masih bertemu dengan jamaah haji, nah langsung itu umrohnya dekat ke musim haji. Jadi tanggal 8, wa ja'alna Makkata bi dhahrin, lalu kami jadikan Mekah di belakang berangkat. Biasanya saya beberapa kali itu Pak dijemput pagi-pagi setelah sholat subuh. Itu berarti dianggap situasi normal. Dulu Pak, sholat subuh dulu, kan sebelum subuh kita mandi ihram tanggal 8 tarwiyah. Bapak-bapak mulai lagi pakai pakaian ihram. Ibu-ibu siap-siap juga pakai pakaian ihram. Silahkan wangikan badan. Sewangi-wanginya kalau bapak-bapak. Ya, dan boleh walaupun setelah labbaik hajjan ternyata badannya masih wangi, boleh. Bisa dipaham Pak? Yang tidak boleh itu adalah memakai wangi-wangian pada saat sudah ihram. Tapi dipakai sebelum ihram, lalu ternyata masih wangi, padahal sudah ihram, itu mah boleh alias tidak apa-apa. Jadi ulah disarankan si bapak teh ongko ihram tapi bersegit dipakainya sebelum itu mah boleh. Bahkan walau sampai terlihat bekasnya di belakang. Nah itu prakteknya nanti kalau saya Pak, kita semua sudah rapi di atas bus. Sudah pakai pakaian ihram, biasanya pagi-pagi ya Pak ya. Kalau situasi normal mah pagi-pagi, lalu nanti pembimbing akan menginstruksikan, silakan Bapak Ibu, kita sekarang akan berangkat ke Mina untuk tarwiyahan. Mari kita sama-sama berihram haji. Labbaik hajjan, atau ada juga lafaz yang labbaik Allahumma hajjan. Berangkatlah bis. Labbaik Allahumma labbaik, sepanjang jalan menuju Mina Pak tanggal 8 kita nanti akan bertemu dengan rombongan-rombongan dari yang lain. Ada yang naik bis dulu Pak, ada yang naik koldolak, ada yang naik mobil pribadi. Dulu situasinya seperti itu Pak. Bisa dipaham ya? Ada yang naik koldolak gitu seperti gitu Pak, berarti narik ikan dek nih gitu Pak. Ada yang naik kendaraan pribadi, ada yang naik bis, semua kedengaran labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, meninggalkan Mekah
untuk menuju ke Mina. Acaranya apa? Tidak ada kecuali untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Apa hukum tarwiyahan? Sunat, bukan wajib. Bisa deh Bapak? Hukum tarwiyahan alias ke Mina tanggal 8 itu memang sunat, bukan wajib. Berbeda dengan tanggal 11 dan 12 ayyamut tasyrik, itu mah hukumnya wajib. Bisa dipaham Bapak Ibu? Makanya saya bagi dua. Berada di Mina ada dua kelompok. Yang pertama tarwiyahan, artinya tanggal 8 untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina, hukumnya sunat. Tapi setelah kita jumroh akobah, pergi ke Mekah tawaf ifadah, kemudian balik lagi ke Mina untuk bermalam di Mina tanggal 11, 12, hukumnya itu Bapak ya. Hadis nomor 2. An Jabir bin Abdullah. Nah ini hadis bab haji terpanjang dan terlengkap. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu hadis terlengkap tentang haji Rasulullah, ini diceritakan oleh Jabir. Jabir itu sejak di Madinah terus membersamai berbarengan dengan Rasulullah. Jadi setiap amal Rasul Jabir selalu tahu dari awal sampai akhir. Sedangkan sahabat-sahabat lain rata-rata menceritakan hadisnya parsial saja. Seperti Aisyah menceritakan kejadian tertentu, Ibnu Abbas menceritakan kejadian tertentu, Ibnu Umar menceritakan kejadian tertentu, Jabir menceritakan dari awal sampai, makanya hadisnya hampir mau ditulis Pak 3 halaman. Itu satu hadis 3 halaman. Makanya saya tidak hafal. Tidak panjang, apa? Panjang gitu Pak. Makanya di sini coba An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah titik eta teh dipotongnya panjang. An hajjati Rasulullah SAW, tentang haji Rasulullah SAW. Jabir menerangkan. Faqala biyadihi, lalu ia berkata dengan tangannya, maksudnya berisyarat dengan tangan. Tis'an fa'aqoda tis'an, beliau melipatkan tangan Pak, kecuali satu, jadi begini. Akoda itu melipatkan, mengepalkan tangan dari jari 9 jari. Karena beliau waktu sedang menerangkan ini kondisinya sudah tunanetra. Jabir itu ya, didatangi oleh orang-orang, mereka ingin menyerap pelajaran tentang haji Rasulullah. Lalu beliau sambil ini karena tunanetra begini, untuk menunjukkan angka 9. 9 apa? Tis'an faqala inna Rasulullah SAW, yang dimaksud 9 itu sesungguhnya Rasulullah SAW makasa ya, tis'a sinin lam yahujja. Nabi selama 9 tahun berada di Madinah semenjak hijrah, beliau tidak pernah menunaikan ibadah. Apakah ibadah haji berlangsung kalau Rasul tidak berangkat haji? Ya berlangsung haji Pak. Bahkan praktek haji saat itu masih berbarengan dengan hajinya kaum jahiliyah. Jahiliyah bahkan seluruh jazirah Arab sama, mereka pun menunaikan ibadah haji, masih bareng. Makanya 9 tahun Nabi tidak berhaji, kata Jabir. Kemudian summa adzana finnas, lalu Nabi mengumumkan kepada orang-orang fil asyirah, pada tahun ke-10 Hijriyah. Jadi sejak hijrah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sejak hijrah itu 9 tahun Nabi tidak berhaji, hanya pernah umroh. Umrohnya 3 kali. Sekali lagi, sebelum Nabi berhaji, Nabi hanya berumroh. Umroh Nabi sebelum hajinya 3 kali. Jadi Nabi selama hidup berapa kali umrohnya? Coba Bapak Ibu. Sebelum haji, Nabi 3 kali. Lalu beliau berhaji. Apakah Nabi pada hajinya umroh? Umroh. Sehingga Nabi selama hidupnya itu berapa kali umroh Pak? 4 kali. Semuanya Nabi laksanakan, semuanya
pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh bersama hajinya, karena beliau lakukan pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 4 Dzulhijjah, hari Ahad, dan beliau melaksanakannya waktu duha. Itu umroh yang keempat. Setelah haji sekitar 200 sekian hari beliau wafat. Ya, tidak jauh setelah bulan Muharram beliau saum. Setelah saum jatuh sakit. Jadi mulai sakitnya itu setelah melewati bulan Muharram. Gitu kan? Muharram, kemudian beberapa bulan Nabi wafat. Selanjutnya Pak, hadis yang selanjutnya ya kita teruskan. Jadi 9 tahun Nabi tidak berhaji, baru tahun ke-10 beliau mengumumkan anna Rasulullah SAW hajun, bahwa tahun ke-10 ini Nabi akan menunaikan ibadah haji. Sampailah pengumuman ini ke pelosok. Faqodimal madinata basyarun katsir. Begitu pengumuman ini menyebar, datanglah orang-orang menuju Madinah, sampai mereka membangun kemah-kemah di sekitar Masjid Nabawi, entah berapa ribu. Cuma kalau dalam riwayat-riwayat dari orang Madinah, dari luar Madinah, dan orang Mekah ketika bergabung di Arafah, tidak kurang dari 100.000 orang. Tapi gabungan itu Pak ya. Nah, kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah SAW. Mereka pada datang ke Madinah bahkan sampai buat kemah karena mereka ingin bermakmum alias mengikuti praktek haji Rasulullah SAW. Wah, sekarang Amirul Haji, pemimpin rombongan hajinya akan langsung Rasulullah sendiri yang turun. Kemudian titik Pak ya, Pak Kharajna Mahud, nah titik saja langsung ke situ. Nah itu panjang cerita dari Madinah, perjalanan sampai mandi di Dzulhulaifah, itu kan, pakai wangi-wangian Dzulhulaifah, pakai pakaian ihram di Dzulhulaifah, ihram di Labbaik Hajjan Dzulhulaifah, berangkat. Perjalanannya lebih kurang 8 hari. Tadi dia mah titik Pak. Langsung saja ke bab yang kita maksud. Falamma kana yaumut tarwiyah, berarti Nabi sudah selesai umroh, para sahabat juga semuanya sudah selesai umroh. Falamma kana yaumut tarwiyah, ketika tiba hari tarwiyah, yaitu tanggal 8, tawajjahu ila Minan, mereka siap berdiri menghadapkan wajah ke arah Mina. Coba nih perkemahannya, ada perkemahan. Mereka mengarah, kalau dulu Nabi berdiri duduk tegak di atas unta. Jadi ada sahabat yang naik unta, ada juga sahabat-sahabat yang berjalan kaki. Semua siap-siap standby menunggu komando untuk kembali. Berarti sekali lagi subuhnya sudah mandi ihram. Bisa dipahami ya? Sudah pakai wangi-wangian, sudah pakai pakaian ihram. Pagi-pagi keluar penginapan, siap untuk berangkat menuju Mina. Itu istilahnya tawajjahu ila Minan. Mereka menghadap ke Mina sehingga akan meninggalkan pusat kota Mekah atau Masjidil Haram. Pak, saya rasa kalau dulu kemah-kemah kan sebelum tahun 97 Pak, itu bongkar pasang. Bahkan sebelum tahun 90, kemah itu rata-rata bekal sendiri Pak. Baheula mah wayahna make kemah bekal sorangan. Nah, kemudian sejak tahun 97 kebakaran, jadi ternyata kemah-kemah itu rentan kebakaran. Selain cuaca di Mina masuk lumayan panas nanti Pak. Jadi air juga tidak sebanyak di Mekah. Karena Pak, persediaan air di Mina itu terbatas Pak. Jadi jangan kaget kalau dulu ya, kalau sekarang mah sudah lebih baik lah. Kalau dulu aya aturan jelema mandi Pak, mandi di Kuramas gitu. Ya tanggal 11 Pak, ketos menang di Kuramas, di Kuramas. Eureun cayeuna teh Pak, atuh keluar bari make sampo kayak gituan. Cek majarkeun teh do masa cenah di lemur sok megatan cai batur gitu Pak. Jadi we ayeuna cenah kapegatan. Wah, cek si muring teh tong sok dikait-kait Pak lah. Bisiti kakarait ya. Nah ini tanggal 8 Tarwiyah. Saya kalau malam-malam pada maghrib, pada isya Pak, keluar. Dulu tahun 97.
Itu orang-orang tidur di pinggir jalan ngampar, Pak. Saya nggak tahu mereka kencingnya di mana, apa-apanya di mana. Ternyata dulu ya Pak ya, jadi di pinggir-pinggir itu semacam ada truk tangki Pak. Nah mereka teh buang air buang naon teh di hadapan tangki Pak. Makanya Minama dulu baunya luar biasa. Kalau sekarang mah alhamdulillah ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tarwiyahan dan enaknya apa? Kemah kosong. Jadi kita bisa dengan leluasa mengisi kemah karena kosong. Kenapa? Karena jamaah Indonesia yang umum belum datang. Bisa dipaham Pak? Karena mereka nanti besok mulai ihram hajinya dan langsung menuju ke Arafah. Berarti yang seperti itu namanya tidak tarwiyahan. Kalau ditanya sah hajinya? Kalau tidak tarwiyahan sah. Karena memang tarwiyahan mah hukumna sunat. Kenapa tapi kita berjuang sedemikian keras supaya saya bisa tarwiyahan? Ibadah haji teh ibadah yang lama. Mengusahakannya juga tidak gampang. Setelah di Mekah, sunat, jangan ibadah haji Pak. Apalagi sekarang belum tentu setelah haji bisa haji lagi, belum tentu. Makanya jangankan yang wajib, bagi jamaah haji mah yang sunat pun dikejar terus. Khudhu anni manasikakum. Cuma kita akan berusaha, mau wajib mau sunat, kita akan menunaikan khudhu anni ambillah manasik haji kalian dariku. Begitu Nabi tarwiyahan tidak? Tarwiyahan. Maka kita tarwiyahan. Sekali lagi, walaupun sebenarnya hukumnya itu Pak, hari haji mah jangan dianggap enteng, cek paribasan Pak ya. Kenapa? Setelah haji, kalau Bapak Ibu berangkat tahun kemarin, kira-kira kalau mau berangkat kapan lagi Pak? Cenah mah geus 20 tahun, 25 tahun Pak. Sekarang usia sudah 70 Pak. Entong daftar deui Pak. Ya, mendingan umroh. Kalau mau setara dengan haji, silakan umroh pada bulan Ramadan. Al-umratu fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Atau bahkan ada yang tambahan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh pada bulan Ramadan setara dengan haji bersama. Jadi solusinya sekarang kalau sekiranya haji akan terlalu lama, usia juga sudah tidak memadai gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih muda-muda, silahkan daftarkan hajinya dari sekarang. Supaya apa? Supaya waktu berangkat masih muda, masih sehat. Nanti di sananya lebih banyak manfaatnya. Berbeda dengan waktu berangkat sudah tua renta, apalagi sakit-sakitan. Maaf saja ya, pasti di ditu nage ngarepotkeun. Apakah salah? Ya tidak salah, karena memang kesempatannya baru datang gitu kan ya. Dan juga bisa jadi merunan nambah pahala bagi jamaah yang masih muda dan sehat-sehat. Ngebantuan ngadorong, saya termasuk wareg lah, bolak-balik ke rumah sakit mengurus yang sakit. Ada yang harus pulang dari awal sampai saya harus terus mengusahakan supaya bisa pulang lebih awal dan sebagainya. Itu terbiasa ya Pak ya. Kemudian falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Minan fahallu bil haji warokiba Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menunggangi kendaraannya. Apa yang dikerjakan di Mina? Fasalla bihal duhra wal asra wal maghriba wal fajra. Itu acaranya. Sehingga tanggal 8 mah tidak ada acara labbaik Allahumma labbaik, enggak ada. Setelah sampai mah bisa dipahamkan? Dari berangkat dari kemah kita, dari hotel kita menuju ke Mina, labbaik hajjan. Sepanjang perjalanan kita talbiyahan, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Tapi begitu sampai selesai, datang waktu duhur, kita sholat duhur. Kita ada lagi talbiyahan Pak. Karena pekerjaannya hanya sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Setelah pagi-pagi siap-siap. Kalau sekarang mah alhamdulillah Pak, maka jeung sarapan heula. Dulu mau boro-boro, air saja kadang-kadang kurang. Sekarang mah sarapan ada, air cukup, siap-siap berangkat menuju ke Arafah. Dulu mah karena nyewa bis sendiri, jam berapa kumah kita. Sekarang mah wayah. Nah, semuanya menunggu
Jadi seluruh jemputan langsung dikelola oleh pemerintah. Makanya ada yang dijemput sebelum subuh, ada yang dijemput setelah subuh, ada yang dijemput jam 8, ada yang dijemput jam 9, ada yang menit tegang lantaran jam 11 can aya kena jemputan. Padahal sejam lagi wukuf di Arafah, Pak. Sekarang itu lebih menegangkan. Begitu juga dari duhur wukuf di Arafah sampai waktu maghrib, tidak boleh keluar sebelum waktu maghrib. Setelah waktu maghrib, kalau dulu bahkan kita jalan kaki mendekati batas nihayah Arafah, batas Arafah. Itu biasanya, Pak. Begitu adzan masuk maghrib langsung keluar, masuk bis yang kita pesan. Kalau sekarang mah menunggu di kemah. Kadang-kadang jam 7 baru dijemput, jam 8, kadang-kadang dijemput baru jam 1 malam. Sekarang makanya kenapa ada yang disebut dengan skema murur, Pak. Jadi dari Arafah dijemput hanya melewati Muzdalifah tanpa mabit. Sekarang ada skema itu, Pak. Alasannya apa? Alasannya jamaah makin banyak karena rata-rata 4 juta. 4 juta orang. Kemah ini sebetulnya hanya memadai untuk 3 juta orang. Sekian ratus ribu kemah itu 3 juta orang. Tapi rata-rata jamaah sebetulnya lebih dari 3 juta. Itu sebabnya mengapa sekarang, termasuk saya kemarin terakhir, geus teu bisa sare di kemah. Di laluar we sawaren Pak ngajajar digigireun kemah. Ari pek teh leuwih genah, tak kitu tibatan di jero kemah. Ngan pedak kaliwatan ku jalma nu rek ka WC. Wios, api-api teu ningali we masing-masing ya Pak ya. Aduh, sekarang itu saya sampai di rapat dengan Kemenag ya bersama dengan utusan juga dari pihak Saudi Arabia. Termasuk saya yang mengusulkan kalau Masjidil Haram bisa ditingkatkan, kan masih ditingkatkan Pak. Jamarot tempat jumroh juga ditingkatkan kan? Kan asalnya di bawah semua. Bagaimana kalau Muzdalifah yang sekarang makin sedikit karena dibangun WC-WC yang banyak Pak. Jadi WC lebih banyak tetapi tempat mabit di Muzdalifah makin berkurang. Termasuk karena diudag-udag oleh jemputan, tidak bisa sembarangan kita seperti dulu Pak, naik ke gunung saja. Kenapa? Karena tinggal di calling, ayo jemput, dianu gitu kan. Kalau sekarang menunggu jemputan, sehingga semua di bawah. Gunung-gunung jarang sekarang yang mabit di sana. Kecuali kalau kita mau siap-siap jalan kaki. Ada jamaah teman saya Pak, dari Mekah ke Mina jalan kaki, dari Mina ke Mekah jalan kaki, dari dari Mina ke Arafah jalan kaki. Padahal bari jeung aya nu kursi roda. Capek tapi katanya lebih nikmat. Jadi bapak-bapak kalau mau jalan kaki saja. Paling-paling 5 kilo rata-rata Pak, paling jauh 8 kilo. Bapak Ibu masih kuat jalan kaki 5 kilo? Masih? Teman saya itu satu rombongan. Anak mau berangkat pagi-pagi jadi udah. Kan bisnya bagaimana? Bis tidak kami pakai karena kami jalan kaki gitu Pak. Insya Allah jalan kaki mau aya macet. Itu nusok maraset mah eta menunggu jam itu ya. Kemudian tanggal duhur asar maghrib itu memakas sakolilan, lalu menunggu setelah sholat subuh di Mina itu tanggal 8 ya, berarti sudah masuk tanggal 9 hari Arafah. Untuk apa? Hatta tola'ati syamsu, sampai terbit matahari. Nabi di Mina nih tanggal 8 masuk tanggal 9. Wa amaro bikubatin min sya'rin tutrabu lahu binamirah. Lalu Nabi menyuruh orang agar berangkat duluan. Kata Nabi, buatkan kemah buat saya di Namirah. Kenapa? Di situ ada masjid namanya Masjid Namirah. Nabi mah sholat duhurnya di situ saat itu Pak. Ya, bahkan khutbah dulu di situ. Baru setelah itu masuk ke wilayah Arafah. Jadi Masjid Namirah Pak, setengah Arafah, setengah di luar Arafah. Sebelum masuk waktu duhur, Nabi masih berdiri di luar Arafah.
Jadi Nabi tidak jauh. Setelah itu baru Nabi berangkat menuju yang disebut Jabal. Apa yang di Eropa Pak? Jabal apa Pak? Jabal Rahmah. Yang konon katanya tempat pertemuan Adam dan Nabi waktu wukuf di Eropanya tidak jauh dari Jabal. Itu Pak ya. Bisi bapak-bapak ngahajak kadinya, batur mau ngahajak we di laluhur Pak. Wukuf nanti berjeng panas. Majar ganti asal lebih abdol gitu ya. Pasar Rasulullah SAW la tasyukku udah kesananya Pak ya. Jadi yang penting adalah tanggal 8 menuju ke Mina, duhur, asar, maghrib, dan subuh sampai besoknya setelah terbit matahari berangkat menuju Arafah. Itulah yang disebut tarbiyah. Terakhir An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, shallaitu ma'a rasulil ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan, kami sholat bersama Nabi di Mina. Rakaataini, duhur dikerjakan dengan 2 rakaat, asar dikerjakan 2 rakaat, tapi tidak pernah ada kata-kata menjamak. Bisa dipaham Bapak Ibu? Kenapa sampai ada keputusan selama di Mina dikosor tetapi tidak dijam. Dikosor tetapi tidak dijam. Ini ada di antaranya. Biminan rakaat ini. Wabi Bakar, Nabi wafat, haji bersama Abu Bakar, begitu prakteknya sama. Wa Umar wafat, khalifahnya Umar, haji bersama Umar, prakteknya sama. Wama Utsman, bersama Utsman pun prakteknya sama. Apa itu? Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya pun 2 rakaat. Tapi itu di awal-awal kekhalifahan Utsman. Disebutnya sodron min imaratihi. Utsman itu mengkosor di Mina. Bisa dipaham kan? Tapi